Pagi itu, kami berangkat menuju Gunung Perdamaian dengan semangat yang membara. Bersama dengan 4 teman seperjalanan, Ardi, Dita, Rani, dan Doni, kami berencana mendaki gunung yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang memukau. Cuaca cerah dan sinar matahari yang hangat mengiringi langkah-langkah kami menuju puncak. Namun, semuanya berubah ketika kami memasuki hutan lebat. Langit tiba-tiba tergelap dan hujan deras mulai turun. Kabut tebal menyelimuti sekeliling, mempersulit kami untuk melihat jalan. GPS kami tidak berfungsi dan kami mulai tersesat di tengah hutan. Kami berusaha mencari jejak pendaki sebelumnya, tapi jalan semakin sulit ditemukan. Suasana semakin mencekam saat malam tiba. Kami memutuskan untuk berkemah dan mencari jalan keluar esok paginya. Malam itu, di dalam tenda, kami mendengar suara-suara aneh. Suara gemuruh di tengah hutan, bisikan-bisikan yang tak jelas, dan langkah-langkah ringan yang tampaknya datang dari segala arah. Hatiku berdebar-debar, dan aku tahu teman-temanku juga merasakan hal yang sama. Ardi memutuskan untuk keluar tenda dan mencoba mencari tahu sumber suara tersebut. Kami mengikuti dengan hati-hati. Di tengah hujan lebat dan gelap gulita, kami melihat cahaya samar-samar di kejauhan. Kami mengikuti cahaya itu dan akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang tersembunyi di dalam hutan. Desa itu terlihat kuno, seperti terjebak dalam masa lalu. Rumah-rumah dari bambu dan daun kelapa terlihat agak merosot. Api unggun kecil menyala di tengah desa, dan warga desa terlihat duduk di sekitarnya, mata kosong dan tak berbicara. "Apakah ini desa terdekat?" tanya Dita dengan ragu. Aku menggelengkan kepala. Desa ini tidak ada dalam peta dan tidak ada yang pernah mendengar tentangnya. Tetapi tidak ada pilihan lain, kami memutuskan untuk meminta bantuan warga desa. Kami mendekati mereka dengan hati-hati, mencoba menyapa mereka. "Permisi, kami tersesat dan butuh bantuan," ujar Rani dengan suara lembut. Warga desa tidak menjawab. Mereka hanya terus duduk dengan mata kosong, seolah-olah tidak mendengar kami. Aku merasa sesuatu yang tidak beres, tapi saat itu hujan semakin deras dan kami memutuskan untuk mencari perlindungan. Salah satu warga desa akhirnya bangkit dari tempat duduknya. Dia berbicara dengan suara serak dan mata kosong yang menatap kami. "Kalian tak boleh pergi sebelum fajar," ucapnya dengan tegas. Kami terkejut dengan pernyataannya. Kenapa kami harus tinggal sampai fajar? Dan mengapa mereka tidak memberi reaksi apapun terhadap permintaan bantuan kami? Kami memutuskan untuk menginap di salah satu rumah warga desa. Rumah itu gelap dan sepi, tapi kami merasa tidak punya pilihan lain. Kami mencoba tidur, tapi suasana mencekam di desa itu membuat sulit untuk bersantai. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi kami.
Di dalam mimpi, aku melihat bayangan-bayangan mengerikan yang bergerak di sekitar tenda kami. Suara-suara aneh menghantui pikiranku, dan aku terbangun dengan napas tersengal-sengal. Melihat sekeliling, aku melihat teman-temanku juga merasa terganggu oleh mimpi buruk yang serupa. Kami keluar rumah dan melihat ke arah api unggun di tengah desa. Namun, api unggun itu bukan sekadar sumber cahaya, itu adalah pintu menuju dunia yang tidak kita kenal. Aku merasa tarikan aneh yang mengajak kami mendekati api unggun itu. Namun, Maya dan Doni memutuskan untuk kembali ke rumah dan mencoba tidur. Ardi, Rani, dan aku merasa tertarik dan terpikat oleh api unggun misterius itu. Kami berjalan menuju api itu dengan hati-hati. Ketika kami sampai di sana, kami merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara-suara bisikan semakin nyaring, dan kami melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sekeliling. Tiba-tiba, api unggun itu merubah warnanya menjadi biru menyala, dan dalam sekejap kami merasa terseret ke dalam dunia lain. Kami tiba di suatu tempat yang aneh dan menakutkan. Langit gelap tanpa bintang, dan tanah di bawah kami terasa lembut dan tak menentu. Bayangan-bayangan mengerikan terus bergerak di sekitar kami. Kami mencoba berbicara, tapi suara-suara kami tidak terdengar. Tiba-tiba, suara serak menghantam telinga kami. Kami berbalik dan melihat warga desa dari tempat kami tadi. Mereka berdiri dalam formasi aneh, dengan mata kosong dan tawa yang menyakitkan. Salah satu dari mereka berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih kuat dan lebih aneh. Selamat datang di desa gaib kami. Kalian telah masuk ke dunia kami dan tak akan pernah bisa kembali. Kami merasa ketakutan yang tak terperi. Kami merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kengerian. Kami berusaha berlari, tapi kami tak bisa bergerak. Kami mencoba berteriak, tapi suara kami tak terdengar. Kami terjebak di dunia ini, dunia antara hidup dan mati, antara nyata dan gaib. Kami terus berada dalam kegelapan yang mencekam, tanpa tahu kapan akhir dari penderitaan ini akan tiba. Legenda mengatakan bahwa mereka yang masuk ke desa gaib tidak akan pernah kembali ke dunia nyata. Kami sekarang menjadi bagian dari urban legend yang sama, menghilang tanpa jejak di dalam hutan yang gelap dan angker. Kisah ini menjadi peringatan bagi mereka yang ingin mengeksplorasi tempat-tempat tak dikenal. Dunia supranatural dan gaib memiliki rahasia yang tak bisa dipecahkan oleh akal manusia. Aku berharap siapapun yang membaca kisah kami akan berpikir dua kali sebelum mencoba mengungkap rahasia yang tak seharusnya dipecahkan.